sederhana. Langkahmu bersahaja, hidupmu gambarkan kesederhanaan. Begitu damai dalam keikhlasan. Wajahmu mengingatkanku akan indahnya sebuah perjuangan. Terus melangkah walau sering hati terluka, tak pernah letih untuk raih ridhonya. Takkan terlupa, terukir indah selamanya. Seluruh petuah dan doa kan menjadi satu, iringi setiap langkahku. Sampai nanti matahari tak terbit lagi, jasamu kan indah abadi. Kau selalu di hati, terima kasihku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Falaqahumullahu syarra dzalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Fajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Muttaqina fiha alal araik la yarawna fiha syamsan wa la zamharira.
Fusilat kutubuha tablila wa yutafu alaihim bi'aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha jamila ainan fiha tusamma salsabila wa yatufu alaihim wildanun muhalladun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aitahum wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira aliyahum siyabu sundusin khudru wa istabrak wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mas'ura inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum aziman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman shakila nahnu khalaqnahum wa sadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila inna hadhihi tazkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila wa ma tasha'una illa ayyasha'a Allah innallaha kana aliman hakima yudhiru man yasha'u fi rahmatih wad-dhalina a'adda lahum azaban aliman sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari segelas berisi minuman yang campurannya berisi air kafur.
yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari di mana hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberi makan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dan kepada mereka diedarkan bencana-bencana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukuran yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kejayaan yang besar. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal yang memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam. Maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat di hari akhirat di belakangnya. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa. Sungguh, ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan dari dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapapun yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim disediakannya azab yang pedih. Maha bijak Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin sekalian yang kami hormati, kita lanjutkan acara yang ketiga yaitu sesi Al-Quran. Ananda Muhammad Azam Matita Putih dan Ananda Aprilia Nurul Ihsani akan melantunkan Quran Surat An-Naba. Kepada Ananda Azam dan Ananda Aprilia, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajalna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa adaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tasmi Al-Quran dari kakak Khairatun Hisan, Rifa'ah Windy Nur Puji Utami, Hayun Zikruna Kotrunada akan mempraktekkan Quran tematik. Kepada teman-teman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan apabila kamu berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makna dari ayat Al-Isra ayat 83 ini adalah ketika seseorang diberikan kesenangan seperti nikmat sehat, rezeki, dan lain-lain, ia tidak akan bersyukur, tapi menepuk dada beranggapan bahwa kesenangan itu hasil dari kerja keras mati-matiannya. Oh, aku pantas mendapatkan ini prestasiku. Dan ketika dihadapkan dengan kesusahan, seperti masalah hidup, musibah, penyakit, tidak mendapatkan keinginannya, ia berpaling, melupakan, bahkan menyalahkan Sang Pencipta. Allah yang melakukan ini. Kenapa Allah melakukan ini kepadaku? Kemudian makna dari Al-Isra ayat 84 berkaitan dengan syagilatif, yaitu pembawaannya. Seseorang harus mencoba bekerja sesuai dengan syagilatifnya. Sebagian orang berminat pada sains, sebagian berjiwa seni tinggi, sebagian masih bingung menentukan siapa dirinya, tapi tetap tahu caranya untuk bersenang-senang. Semua orang punya kepribadian berbeda. Berkaitan dengan itu, juga harus mencari tahu apa yang paling mungkin mereka ciptakan dari kesempatan mereka. Apa yang bisa dilakukan, apa tantangan yang muncul dari kepribadian mereka, apa sisi lemah mereka, dan bagaimana cara menyiasatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lantunan ayat-ayat Al-Quran tadi menjadi penguat iman kita dan jalan hidayah bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya, sambutan dari perwakilan wali siswa Premkit kepada Bapak Aswin Ariwijoyo, ayahanda dari Alisa Maeswari Aswanti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya diminta tadi pagi untuk
untuk mewakili kata sambutan gitu. Kata sambutan dalam acara tasyakuran kenaikan tingkat sekolah Syakila Yogyakarta yang luar biasa. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas nikmat karunia sehat jasmani dan rohani sehingga kita dapat berjumpa hari ini di tempat ini untuk menyaksikan anak-anak kita yang luar biasa memberikan tampilan untuk memberikan hiburan kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhirat nanti. Ucapan terima kasih ingin kami sampaikan kepada Bapak Iwan dan Ibu Budi Hadiastuti sebagai penasehat dan kepala sekolah sekolah Syakila yang luar biasa ini. Terima kasih sekali atas visi dan misinya yang besar. Semoga tercapai tanpa halangan yang berarti. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan tidak lupa kepada segenap fasilitator yang membersamai anak-anak kita sehingga bisa luar biasa seperti saat ini. Terima kasih sekali juga kepada staf dan tim support sekolah Syakila atas kerjanya untuk mensupport sehingga bisa membantu operasional kegiatan sekolah Syakila. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan pesan dan kesan pribadi saya untuk sekolah Syakila dari anak saya Alisa Naiswari Aswanti yang luar biasa pencapaiannya. Tidak mungkin kami bisa membersamai anak kami sehingga seluar biasa saat ini. Terima kasih sekali kepada sekolah Syakila beserta kurikulumnya yang out of the box, tapi menurut saya itulah yang mereka butuhkan. Kemudian selanjutnya juga ingin saya sampaikan supporting besar dari saya pribadi kepada Syakila Pro ya. Syakila Pro atas visinya untuk membina insan-insan yang mandiri. Artinya kalau tidak salah Syakila Pro itu fokus kepada pertanian, agrikultur, kemudian citra. Itu luar biasa, itulah yang dibutuhkan oleh kita ke depannya nanti. Support bagi saya pribadi dan juga mewakili rekan-rekan wali murid Prime Kid. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkenan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan. Harapan saya pribadi dan juga mewakili rekan-rekan sekalian, Syakila bisa berkembang ke depannya lebih baik lagi, menjadi sekolah role model, sekolah ramah bakat yang tidak terjebak kepada gedung dan juga lifestyle, akan tetapi tetap berada di tengah dan bisa membimbing anak-anak kita sekalian untuk menjadi insan-insan yang bermanfaat, yang mandiri dan tangguh ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Kita selingi dengan penampilan dari adik-adik PAUD, Tari Wonderland.
Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Sambutan kedua dari perwakilan Wali Murid SD Syakila kepada Ibu Ani Masrurah, Ibunda dari Muhammad Iqbal Al-Haki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan saya di sini, nama saya keliru Mas. Saya Ani Masruhah, bukan Ani Masruhah. Dan saya sebenarnya cuma mewakili ayahandanya Mas Afan
Jadi tadi kemarin tuh dirayu sama Bu Kristi, suruh gantiin Pak Dewan. Padahal siapalah saya. Saya mohon izin di sini berdiri di sini mewakili wali SD untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bu Budi dengan sekolah sakilanya, juga para fasilitator yang telah mendampingi putra-putri kami, terutama fasilitator SD yang telah mendampingi anak-anak kami dengan segala tingkah keunikannya yang mungkin selama ini menguji kesabaran dan juga spesial daripada mereka. Seperti itu, dan dari saya mau mengungkapkan sedikit cerita saya menyekolahkan di sini karena kebetulan saya menyekolahkan di sini dari kelas 1 SD, yang lain itu anak-anak SD itu kebanyakan pindahan. Yang dari awal kelas 1 itu mungkin cuma 2 atau 3 orang ya, seperti itu. Jadi pertama masukkan di sini kan banyak wali, kenapa anakmu kok sekolahkan di sana? Kenapa kok kamu memilih di sekolah di sana? Seperti itu. Kenapa saya mau menyekolahkan di sini? Sedikit saya cerita. Pertama saya berkenalan dengan sekolah Sakila itu ketika pandemi. Saya disuruh mengisi anak-anak SMP resep Samilakor, waktu itu resepnya Dokter Tifa. Kebetulan kalau Bu Budi itu menganggap saya itu santrinya Dokter Tifa. Jadi saya itu belajar dengan Dokter Tifa ketika pandemi. Itu salah satunya tentang kesehatan, di samping kesehatan fisik, tentang kesehatan jasmani ya, juga kesehatan mental. Salah satunya seperti itu. Jadi saya tertarik ketika Dokter Tifa itu mengungkapkan besok itu pada zamannya ya sekarang ini seperti itu, menjaga anak-anak itu lebih berat. Salah satunya itu mengungkapkan kita itu harus menjaga 4 syariat. Salah satunya menjaga diantaranya menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Nah ini banyak ketika menjaga keturunan, salah satunya kenapa harus menepi. Saya memilih sekolah yang istilahnya anti mainstream ya Bu, mungkin bukan sekolah pada umumnya seperti itu, dan karena di sini juga memberikan ruang untuk kesehatan mental anak-anak seperti itu. Jadi ketika ditanya kok kamu memilih sekolah di sana, padahal yang lain itu pada memilih sekolah umum pada umumnya kayak gitu. Jadi saya grogi Bu. Gak apa, sama. Kurikulumnya ini kan di sini lebih merdeka. Memilih PKBM itu kan lebih memberi ruang yang ekspresinya lebih banyak. Di sekolah umum itu kalau saya melihatnya disibukkan dengan dapodik. Orang itu, guru pendidik itu kita sibuk ngurusin data-data seperti itu. Karena saya juga kebetulan berkecimpung di sana, jadi sedikit tahu. Dan saya tahu, memahami, iki kok konsentrasi ke anaknya malah sedikit, urusannya ke laporan ke pemerintah kayak gitu terus gitu loh. Adakah di sini itu guru hanya konsen untuk mendidik gitu kayak gitu. Jadi ini salah satu pilihan alternatif sekolah. Bagi saya pilihan. Ketika orang boleh memilih di mana saja, ini salah satu tawaran pilihan seperti itu. Dan di mana harapan kami di sini itu akan mencetak generasi yang bermental tangguh, sehat secara jasmani juga rohani. Karena sekarang ini banyak sekali pemuda-pemuda dan remaja kita menderita mental illness, di mana mudah sekali mereka menyelesaikan problematikanya dengan hal-hal yang negatif. Bahkan mungkin penyelesaian akhirnya banyak yang bunuh diri kayak gitu. Fenomena sekarang mau kita nafikan pun itu banyak terjadi, dan mungkin salah satunya akibat penjejalan beban di sekolah yang begitu berat. Menurut salah satunya itu. Karena saya pun juga anak-anak saya sekolah di sekolah umum. Ini anak ragil saya anaknya 3, dan kebetulan ini anak terakhir saya yang masuk ke sini. Semoga nanti bisa menyusul, ini anak kedua saya. Sorry gitu. Karena saya senang nggak ngoyak-ngoyak sinau ketika saya belajar ujian gitu loh. Jadi belajar itu insya Allah dia itu akan tumbuh sendirinya. Saya meyakini seperti itu, nggak usah dioyak-oyak. Kita ngedrill sinau dadak dimacake sesuk ujian orang tuanya ndridil anaknya krungokke. Saya mengalami hal seperti itu. Jadi saya 1 kali 1, 2 kali 1 harus menghafalkan, dan pengalaman
saya di Iqbal itu kan kelas 2 ya sekarang. Ketika dites matematika contoh gitu dengan kakaknya yang sekarang kelas 4, ternyata dia tidak jauh ketinggalan, bahkan melebihi sedikit gitu. Jadi apa namanya, dengan kegiatan akademik yang di sini mungkin terlihat kurang, tapi ternyata dia bisa seperti itu. Dan ketika dia kali perkalian itu cepet-cepetan, dia langsung bisa nyaut set kayak gitu. Beda ketika kita di drill ngapalke, dulu kan kita pakai kartu kata ya, 4x4, 2x2, ngapalke drill kayak gitu. Nah, ternyata ini dengan metode di sini, dengan yang having fun, dengan mungkin tidak terpaksa tapi dengan sukacita, itu ternyata lebih bisa mengena seperti itu. Sedikit pengalaman dari saya pribadi. Terakhir, terima kasih, pokoknya apresiasi setinggi-tingginya. Ini latihan saya tahu karena saya biasanya menjemput dan mengamati ya. Dari kemarin ujian terus, kayaknya latihan cuma seminggu ini ya, nggak ada. Tapi luar biasa, 3 hari ya, kayaknya 3 hari aja sudah bisa seperti ini. Dan ini pertama kalinya Nggih mengadakan seperti ini. Semoga nanti ke depan menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih maju, dan anak-anak kami menjadi anak-anak yang solih dan solihah, sehat lahir batin, sehat mental, jasmani dan rohani. Amin ya robbal alamin. Sedikit masukan, besok lagi kalau misalnya memberi undangan jangan mendadak ya Mbak. Biar kami bisa meluangkan waktunya, biar kami bisa Bapak Ibu bisa menghadiri, harapannya seperti itu. Oke. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Kita selingi dengan penampilan adik-adik SD Syakila, drama pantomim dengan tema Syakila Life Story.
Wah. Sambutan berikutnya dari perwakilan wali murid SMP SMA Syakila. Kepada Ibu Siti Khotimah Mahmuda, Ibunda dari Muhammad Nasiruddin Albana, kami persilakan. Kamu tahu gak ini nyambungnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara di pagi hari ini lancar sampai selesai nanti. Amin. Kepada Bapak Iwan dan Bu Budi selaku pembina dan kepala sekolah di Sakila, para fasil yang luar biasa, dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perkenankan saya berdiri di sini mewakili SMP. Sebenarnya saya bingung mau ngomong apa gitu, karena memang dai gitu nggih, di dada iso. Oke, di pagi hari ini luar biasa begitu ya. Kalau menurut saya luar biasa untuk semua anak-anak gitu ya yang tampil di pagi hari ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Iwan, Bu Budi, dan
Bapak Ibu fasilitator di Sekolah Sakila yang selama ini telah membersamai anak-anak kami dengan sangat begitu sabar dan sabar. Karena wong tuane dhewe urung tentu sabar. Gitu nggih. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada anak-anak semua yang sudah berpartisipasi di siang pagi hari ini. Baik MC, berdedek betul Mas jadi MC? Oh iya, tapi ini pengalaman yang luar biasa. Suatu saat nanti akan berguna di masa depan, gitu ya. Untuk anak-anak semua, ucapan terima kasih ini saya apresiasikan atas proses yang selama ini sudah dijalani di Sakila, gitu ya. Apapun itu, baik kenangan yang dirasa baik kenangan yang dirasa mungkin membuat hati bagaimana gitu ya. Semoga proses ini menjadi sesuatu yang bermakna di kehidupan anak-anak sekalian. Untuk ibu-ibu sekalian, bersabarlah dengan proses yang dilewati oleh anak-anak. Ora iso sak det sak nyet nggih mboten. Anakku saiki koyong ini, piye yo anakku supaya lebih ini. Sabarlah dengan proses, karena semuanya butuh proses. Nggak bisa harus langsung menjadi baik, nggak bisa langsung menjadi cek gitu, seperti itu. Karena memang kita tidak tahu masa depan anak-anak kita akan seperti apa, itu masih sangat panjang, masih sangat jauh. Belum bisa kita lihat di hari ini atau di saat ini. Mudah-mudahan tempaan yang diberikan oleh Sakila akan memberikan ini kehidupan yang lebih bermakna, adab yang lebih baik insya Allah, karena di sini mengedepankan adab gitu ya. Kalau di sekolah umum tadi ibunya sudah berbicara materi-materi gitu ya. Materi bisa ditransfer tapi adab tidak bisa ditransfer begitu. Tidak elok kalau saya berpanjang lebar, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili SMP, karena seharusnya Pak Akbar gitu ya. Pak Akbar mungkin sakit, insya Allah mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan selamat atas diadakannya tasyakuran kenaikan tingkat di Sakila. Semoga Allah memberkati semua kegiatan yang ada di Sakila tercinta ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih. Kami selingi dengan penampilan dari adik-adik PAUD menyanyikan lagu 7 Langkah Cuci Tangan.
Penampilan berikutnya dari murid Ananda SD Syakila, Ananda Prila Nurul Isani dan Atania Gina Rafifah. Tari Wonderland. Cek. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just Indonesia is a wonderland. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin sekalian, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Buni Hadi Astuti, SPD, selaku Kepala Sekolah SMP Syakila Yogyakarta. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kami hormati Bapak Akbar Kutar di Setiawan.
sebagai penasehat Yayasan Bentala. Ya, ada tokoh masyarakat juga, Pak Imam Syafi'i, terima kasih sudah hadir. Dan pada Bapak Ibu wali murid yang sudah berkenan hadir di acara dadakan ini, ya kalau nggak dadakan bukan sakila katanya, sebelah cering-cering gitu ya. Terima kasih sudah hadir dan juga pada anak-anak semuanya yang sudah luar biasa ya mempersiapkan ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, paling cuma 3 hari ya, 3 hari. Tapi anak-anak sudah terbiasa dengan dinamika. Anak-anak sudah terbiasa dengan perubahan-perubahan yang dadakan. Jadi mereka menikmati. Dadakan-dadakan itu sudah biasa mereka nikmati. Ya, pusing sedikit, garuk-garuk, ya, tapi jangan. Ya, itu semuanya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua atas izin Allah juga, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga pada setiap perjalanan Syakila selalu ada ya harapan-harapan yang terselip ya di antara setiap langkah-langkah perjuangan kita semuanya. Kami dari Bentala, dari Yayasan maupun dari fasilitator ya selalu berusaha untuk menjadikan ini sebagai lahan juang. Sekali lagi sebagai lahan juang. Syukur-syukur kalau jadi lahan uang. Ya, berharapnya seperti itu. Dan ya kami apresiasi yang luar biasa kepada para guru dan fasilitator. Mereka anak-anak muda, tapi pembelajarnya luar biasa. Ya, kadang-kadang harus menjadi seseorang yang paham dengan tumbuh kembang anak-anak. Padahal sebagian besar mereka tuh masih lajang, masih jomblo lillah, ya. Tapi mereka mau belajar sehingga berusaha sekuat tenaga. Kalau saya merasakan mereka dengan hati ya, mereka bekerja dengan hati. Tidak dorongannya bukan dorongan uang. Insya Allah saya merasa seperti itu. Karena ya ini bisa dilihat Bapak Ibu di Syakila itu kadang-kadang berlaku yang namanya manajemen takziah. Saya sudah pernah menyampaikannya. Manajemen takziah itu, Bapak, kalau orang meninggal di kampung itu, mereka itu kan kayak otomatis ya, ada yang mengerjakan ini, ada yang mengerjakan itu tanpa disuruh gitu ya. Dan dorongannya bukan dorongan uang gitu. Nah di Syakila itu kadang-kadang berjalan manajemen takziah ini. Dan saya bersyukur anak-anak muda yang ada di Syakila ini luar biasa ya. Mereka punya mimpi yang sama tentang peradaban, tentang umat ya. Kita punya mimpi yang sama, punya misi yang sama insya Allah. Jadi mereka selalu siap mendampingi putra-putri Bapak Ibu semuanya ya, dengan segenap jiwa dan raga ya. Meskipun kadang-kadang muncul ya ada sesing reok gitu. Pirsa sesing reok, Bu? Ya, kadang-kadang ya reok itu kan dari mana? Reok itu? Ponorogo. Dari Ponorogo ya. Reok itu kan geger-gegeri ya. Kadang-kadang ada sesing reoknya. Kadang-kadang ada sesi ya roman-romannya gitu ya, nangis bareng sama anak-anak, kadang-kadang dikencengin gitu ya. Tapi itu bagian dari pendekatan-pendekatan yang kita lakukan dalam rangka tadi mengadapkan anak-anak. Karena memang mengadapkan anak-anak itu juga harus tetap beradab. Kadang-kadang kita lupa, pengennya mengadapkan anak-anak, tapi dengan cara yang tidak beradab. Maka yang masuk di kesan mereka adalah ya hal yang tidak beradab itu gitu. Sehingga mereka tidak mendapatkan contoh yang beradab itu yang seperti apa. Nah, kita mengadabkan mereka sambil memberikan contoh yang beradab itu seperti apa. Dan selanjutnya Bapak Ibu, tadi selenting-selenting ya ngobrol. Ini yang jadi yang mau diwisuda sopoto gitu ya. Kita tidak menggunakan kata wisuda memang. Jadi kita lebih memilih tasyakuran ya. Tasyakur kenaikan jenjang atau kenaikan tingkat karena ya mereka harus melanjutkan ya, melanjutkan tahapan-tahapan kehidupan yang berikutnya. Baik di sini masih di Syakila maupun di luar Syakila. Tidak masalah ya. Kalau itu memang merupakan keputusan yang diambil dengan berbagai pertimbangan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu
Ya sekali lagi mohon maaf kalau ini dadakan, karena memang sekolah ini masih bertumbuh terus, sehingga ya mohon Bapak Ibu bersabar bersama kami. Terima kasih supportnya selama ini ya. Ada Pak Aswin yang luar biasa bersama Bu Putri ya, Masya Allah, terima kasih. Kepercayaan dan supportnya. Pak Aswin ini yang kemarin menginisiasi Ibu, ayo Bu, dibuat ekstrakurikuler tenis lapangan. Tenis lapangan itu kan sekolah, tenis lapangan itu olahraga mahal ya? Katanya begitu ya, katanya. Iya. Tapi kata beliau, tapi di Sakila mungkin Bu, gitu ya. Kenapa? Ya ada Pak Aswin. Jadi Pak Aswin itu punya mitra yang memang berkecimpung di dunia tenis lapangan ya. Kemarin saya coba tamplean sama Bu Putri itu, dan saya diberitahu, Bu, tahu nggak Bu ini raketnya berapa? Berapa emangnya? 5 JT katanya. 5 juta cuma buat raket doang gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah kita diketemukan dengan seorang maestro yang kemarin Masya Allah saya ketemu dengan beliau, supportnya luar biasa. Saya sampaikan, Pak, kita tuh berminat ya untuk mengadakan olahraga ini, tapi kita belum punya raket. Saya ada 10 Bu, silahkan dipakai. Pinjaman semua, Bu. Pinjaman semua ya? Pinjaman semua, alhamdulillah. Ya, jadi silahkan dipakai buat latihan gitu ya. Ya itu anugerah sih. Jadi ya, insya Allah semakin kesini semakin saya yakin bahwa ketika itikat kita baik, maka Allah akan dekatkan dengan orang-orang baik. Insya Allah seperti itu. Dan itu baru yang terupdate ya. Yang lain-lain kalau saya sebutkan satu persatu kebaikan Allah untuk Syakila, itu bakal panjang sambutannya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada saudara MC. Apresiasi yang besar ya buat Mas Aga, Mas Ian ya, yang sudah berprogres luar biasa. Juga teman-teman yang lain melalui stimulasi fitrah dan sebagainya ya, anak-anak bertumbuh secara organik, secara pelan-pelan, bareng-bareng dengan para fasilitatornya. Karena fasilitator juga tidak pernah berhenti bertumbuh sampai menutup mata. Semuanya bertumbuh, semuanya berprogres bersama-sama. Begitu, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas segala dukungannya. Matur nuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Sambutan terakhir akan disampaikan oleh Bapak Dr. Akbar Guntardi Setiawan, MHum. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, wali murid dan para hasil yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita mendapatkan anugerah dari Allah SWT untuk bisa hadir di sini untuk bersama-sama melakukan tasyakuran atas kenaikan tingkat atau kenaikan jenjang putra-putri kita. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi amal soleh untuk kita semuanya, insya Allah. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sini, dan terima kasih juga atas supportnya yang luar biasa, dukungannya, dan juga kepada para fasil, para guru, dan semuanya yang terlibat ya di komunitas sekolah ini. Dan tak lupa juga kepada Pak Imam yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di sini. Memang betul kita serba mendadak ya, tapi bukan berarti tidak ada perencanaan. Perencanaannya itu memang mendadak gitu. Itu ciri khas kita.
saya juga baru dikasih tahu untuk memberikan sambutan juga baru tadi malam sebelum tidur. Jadi ada temannya Bu, tidak hanya saya, tidak hanya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang jelas kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali murid yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, menitipkan anak-anak untuk belajar bersama kami di sini. Dan saya mohon maaf, keterlibatan saya memang tidak terlalu banyak ya secara fisik ya, sehingga saya juga sangat jarang bertemu dengan Bapak Ibu wali murid. Kadang-kadang saya bertanya kepada istri saya, itu siapa nih? Itu siapa? Oh itu wali murid SD. Oh itu wali murid itu. Oh yang namanya ini siapa? Yang mana? Oh yang itu dan yang ini gitu. Jadi saya karena berangkat pagi pulang maghrib ya. Terus kapan memikirkan Sakila? Menjelang tidur Bapak Ibu. Jadi menjelang tidur itu ritual istri saya selalu mengatakan, Bi sudah siap untuk diajak ngomong. Ya, nanti tidur enggak gitu. Jadi itu hampir setiap malam diajak ngobrol seperti itu ya. Laporan satu persatu. Laporan istri saya. Tadi itu Mas Nasir seperti ini Bi. Terus Mas Hajid Bi, terus ya satu-satu lah diceritain gitu ya. Terus gimana solusinya? Oh ya solusinya gini sampai bismillahirrahmanirrahim tidur gitu ya. Itu setiap hari gitu. Jadi itu urun rembuk saya ya untuk memikirkan sekolah ini. Nah di samping murid-murid yang dibahas setiap malam ya itu juga pengembangan sekolahnya. Bagaimana ini pengembangan sekolahnya. Nah insya Allah sebentar lagi Bapak Ibu kita sebentar lagi akan kedatangan kayu glugu di sini. Nanti kita akan membuat ruang ya yang lebih besar lagi ya, sehingga nanti bisa menampung untuk sekolah yang pro ya, yang insya Allah mudah-mudahan bisa terwujud dalam waktu yang dekat. Muridnya saya tidak tahu sudah ada atau belum tapi semangatnya sudah ya. Nah Bapak Ibu sekalian, itu keterlibatan saya di Sakila, dan mudah-mudahan ke depan saya mencoba untuk meluangkan waktu ya. Insya Allah nanti kita buat mungkin acara-acara khusus dengan para wali murid sehingga kita bisa saling bertemu, bertukar pikiran dan ngobrol santai ya. Dan dari situlah kemudian mudah-mudahan nanti akan ada ide-ide yang baik untuk pengembangan sekolah ini, dan juga terutama untuk bagaimana membina anak-anak kita. Bapak Ibu sudah bisa melihat bagaimana proses anak-anak, dan itulah yang harus kita sadari bahwa sekolah kita yang berbasis fitrah ini memang semuanya kita rancang dalam konteks sesuai dengan fitrahnya. Kalau fitrah manusia itu bertahap, kita juga bertahap. Kalau fitrah manusia itu berproses, kita juga berproses. Ya. Jadi orang mengatakan kita sebagai seorang guru dan sebagai seorang pendidik atau mungkin Bapak Ibu ya wali murid itu sama-sama sabar, adu kesabaran dengan anak kita. Nah, yang tidak boleh itu adalah bahwa para fasilitator guru atau kita sebagai orang tua itu kalah sabar dengan anak. Jadi itu cuma kalah sabar saja. Jadi jangan sampai kita kalah, intinya begitu. Nah oleh karena itu orang mengatakan jangan bersungguh pendek ya, tapi kita harus sabar. Kesabaran itu akan membuahkan hasil ya insya Allah ke depan. Jadi tadi Ibu dari Nasir Albana itu kan menjelaskan proses ya.
Nah itu yang memang sedang kita jalani bersama-sama. Banyak yang memberikan masukan pada Sakila, kenapa Sakila tidak fokus kepada Quran, namanya gitu. Fokus kita bukan tidak kepada hafalan dan sebagainya, tetapi fokus kita adalah sesuai dengan fitrahnya. Yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Kalau orang sudah cinta dengan Al-Quran, nggak usah disuruh menghafal, nggak usah disuruh mengamalkan Al-Quran, itu akan mengamalkan sendiri. Nah ini fitrahnya begitu. Nah ini yang akan kita terus gali, dan tidak semua orang anak itu harus hafal 30 juz. Sebagaimana juga para sahabat, tidak semuanya mereka adalah orang-orang yang hafal 30 juz. Ya sesuai dengan kemampuannya saja. Nah, berapa? Tapi yang penting adalah mereka bersemangat untuk mencintai dan belajar serta mengamalkan Al-Quran. Jadi itu yang apa namanya kita kedepankan ya sesuai dengan fitrahnya. Nah insya Allah nanti ke depan akan tumbuh terus, berkembang. Bahkan para fasilitator sudah mempunyai misi yang besar. Kita akan membuat universitas, SD, SMP, nanti adakan universitas ya. Tapi itu pikiran hasil yang sudah sangat luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, terakhir mohon Bapak Ibu mohon dukungannya, kerjasamanya dalam membersamai anak-anak kita bersama insya Allah depan ya. Jadi kita mari berproses secara bersama-sama. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dan juga kepada fasilitator. Bapak Ibu, kami berharap selalu optimis dengan proses kita ya, karena perlahan-lahan sekolah kita ini sudah mulai dikenal ya. Kenapa kita tidak promosi? Karena kita memang belum berani promosi. Kenapa belum berani promosi? Karena kita memang ya banyak orang yang masih melihat tempat ya. Nah tempat kita memang sangat tidak meyakinkan ya. Sekolah apa ini dan sebagainya gitu ya. Tetapi alhamdulillah secara perlahan-lahan gitu ya, ada mahasiswa UII yang tertarik di sini, membuat skripsi di sini. Terus setelah dilihat oleh pembimbingnya, kok sekolahnya bagus, unik dan sebagainya ya, dosennya ke sini ya. Terus tanya, pertanyaan besar saya pertanyaan besar saya adalah, terus sekolah ini dibiayai dari mana? Gitu. Kata istri saya, dari Allah SWT. Gitu ya, itu kebaikan Allah, nggak tahu gitu ya, pokoknya ada aja gitu ya. Nah itu yang manajemen takziah, manajemen apalagi yang manajemen langit yang kita kadang-kadang tidak bisa memahaminya gitu. Nah itu karena skripsi ya. Nah itu dosen UI sudah mulai mengenal, kalau dosen UNY sudah mulai banyak mengenal ya. Ada Prof. Suyanto yang sudah pernah mengisi di sini dan beliau juga kemarin bersedia untuk menjadi pembina di sini, akan bersama-sama dengan kami. Dan juga sebentar lagi nanti akan ada pengabdian masyarakat dari UNY akan ke sini untuk melakukan pembinaan dan bersama terutama dengan para fasilitator untuk membuat buku dan sebagainya. Itu yang perkembangan yang terkini. Dan secara internasional kemarin saya ngobrol dengan teman saya yang lagi sekolah di Jerman, terus dia membuat video Sakila ya untuk memberikan semangat pada anak-anak kita, buat video pendek gitu ya. Terus dia cerita dengan teman-temannya yang ada di Jerman sana, mereka tertarik ya. Ini sekolah ini kepingin nanti kalau pas saya ke Indonesia, saya ingin berkunjung ke Sakila, saya yang malu apa yang mau dikunjungi gitu ya. Mungkin karena idenya besar, ada ceritanya ya, lihat foto dan sebagainya, IG-nya gitu, jadi mereka mulai mengenal dan penasaran. Nah insya Allah atas dukungan Bapak Ibu sekalian, bismillah, mudah-mudahan sekolah ini menjadi tumbuh besar, tempat yang nyaman bagi anak-anak, karena
kita mendidik ya, dari fasilitator itu mendidik anak-anak ini untuk mencintai dirinya sendiri, mencintai orang tuanya, mencintai masyarakatnya, dan mencintai Indonesia dengan sepenuh hati, insya Allah. Ya. Dan saya kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya, penyematan tanda kelulusan dalam rangka tasyakur kenaikan jenjang. Cek, set. Bapak Ibu sekalian, ini adalah saatnya untuk kita formalitas prosesi tasyakur kenaikan tingkat Ananda. Dan ini adalah pertama kali kita mengadakan acara tasyakur selama Syakila berdiri. Baiklah, kita mulai yang pertama. Ananda Naura Rufaida Mahrin binti Bapak Muhammad Saslian Syah telah menyelesaikan tingkat PAUD. Yang kedua, Ananda Naomi Hanzania Alinka binti Bapak Fajar Ariska telah menyelesaikan tingkat PAUD. Yang ketiga, Ananda Alisha Maeswari Aswanti binti Bapak Aswin Ariwijoyo telah menyelesaikan tingkat PAUD. Kepada Bapak Ibu dari Ananda, Naura, Naomi, dan Alisa, kami persilakan untuk naik ke atas panggung, bisa berfoto bersama sekarang. Monggo, silakan. Mohon persiapan nanti untuk wali dari Ananda yang SD. Monggo Bapak Ibu, boleh kita foto bersama dulu di depan, bersama dengan Ibu Budi Wadiasuti dan Bapak Akbar Kuntardi Setiawan. Mbak. Senyum gitu Bapak Ibu. Yo, Naura senyum Naura. Naomi juga senyum. Alisha senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi tahan. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Ananda. Dengan senyum malu-malu, Masya Allah. Doa yang terbaik untuk Ananda, Bapak Ibu semua. Boleh ke belakang bersama Ibu, mau foto bersama Ibu di sana, boleh, silahkan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, Ananda Atania Gina Rafifa binti Bapak Akbar Kuntardi Setiawan telah menyelesaikan tingkat SD.
almarhum Ricky Nelson Matita Putih telah menyelesaikan tingkat SD. Kepada umurnya Mas Azam, dipersilakan ke depan untuk bisa mengambil gambar. Dia makan di ini. Satu, berarti. Oke. Bu Budi, silakan Bu Budi. Mbak. Oke, Mbak Adi geser. Mas Hanif, Mas Hanif. Mbak Isyu. Minta kesini. Geser. Mas Azam. Ya, geser. Kanan, geser kanan. Lagi, geser lagi. Pak Iwan, mohon maaf, Pak Iwan sebelah sana boleh dekat sama orang tuanya Mbak Gina Rafifa? Ya. Baik, kami persilakan untuk duduk kembali. Silahkan. Insyaallah. Barakallahu fiik Bunda Uma. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Ananda Muhammad Nuha Naufali Arasis bin Bapak Untoro telah menyelesaikan tingkat SMP. Duduk sayang. Nyentrik ya, Pak. Iya. Oh, nyentrik. Yang kedua, Ananda Muhammad Hajib Al-Mikdad bin Bapak Gita Weli Aryadi telah menyelesaikan tingkat SMP. Kepada orang tua dari Ananda Nuha dan Hajib, kami persilakan untuk ke depan. Apakah orang tua Ananda Nuha sudah hadir? Belum. Ibu Budi boleh diwakili untuk foto bersama. Oh ya, ada. Ayah? Ayahnya Mas Hajid mana? Ayahnya Mas Nuha? Monggo ayah. Boleh ke depan untuk foto bersama. Yang ini hadir yang nggak tahu. Oke, siap-siap. Boleh geser lagi sedikit. Geser lagi sedikit. Oke. Geser sedikit lagi. Kita doakan yang terbaik untuk Ananda. Satu, dua. Ananda Muhammad Nuha dan Muhammad Hajid. Satu, dua, tiga. Sebentar Bunda, satu lagi fotonya, mohon maaf. Senyum, senyum Mas Nuha. Hajid, senyum. Baik, terima kasih. Kami persilakan duduk kembali. Sebentar, Ibu Budi dan Pak Iwan masih satu lagi. Bapak Ibu sekalian, masih ada lagi informasi untuk Bapak Ibu bahwa karena ini adalah agenda tasyakur pertama, maka kita mempunyai 2 siswa-siswi yang tahun kemarin sudah menyelesaikan jenjang SMP dan kita akan berikan samir pada hari ini. Yang pertama adalah Ananda Mayyada Zuhro binti Bapak Sigit Heru telah menyelesaikan jenjang SMP tahun lalu. Yang kedua, Ananda Muhammad Nabil bin Bapak Sunardiono telah menyelesaikan jenjang SMP tahun lalu. Bilang terima kasih, Nak. Kepada orang tua dari Ananda Mayyada dan Nabil, monggo dipersilakan ke depan untuk foto bersama. Monggo Bunda ditunggu. Monggo Bapak. Ayah,
Nabil. Monggo ayah akan hadir. Monggo biar Mas Nabilnya bahagia. Sama adik juga fotonya boleh, silakan. Kita doakan yang terbaik untuk Ananda. Geser, boleh geser sedikit. Geser, geser lagi. Aman Gus, orang geser dikit. Kita geser lagi. Senyum jangan lupa, Nabil senyum ya nak. Udah diapit Bapak Ibu loh, senyum. Oke, Mbak Mai senyum. Satu. Senyum yang manis. Tahan sebentar, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu. Senyum. Dua, tiga. Senyum. Oke. Baiklah. Terima kasih. Boleh minta tolong aplaus yang luar biasa untuk semua Ananda yang sudah menyelesaikan pendidikannya di jenjangnya masing-masing. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Kami ucapkan selamat kepada siswa-siswi PAUD, SD, dan SMP SMA Syakila atas selesainya jenjang Ananda. Semoga kita berikan doa yang terbaik untuk Ananda mengikuti atau melaksanakan jenjang yang berikutnya. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemarin kami sudah sempat kapan ya, pagi tadi menyampaikan bahwa monggo menyiapkan infak yang terbaik karena pada pagi menjelang siang hari ini Ananda SMP akan menggalang dana untuk Palestina. Kami punya anak-anak punya dana baksos yang tinggal sisa 480, kemudian akan ditambahkan dana yang hari ini dan akan kami salurkan, anak-anak yang akan menyalurkan ke Palestina, maksudnya ke lembaga-lembaga yang terkait untuk bisa nyampe ke Palestina. Jadi monggo siapkan infak terbaik Bapak Ibu semua. Baiklah, ini penampilan terakhir dari rangkaian acara pada pagi menjelang siang hari ini. Penampilan dari siswa-siswi SMP SMA Syakila dengan tema Palestina. Mohon tepuk tangan yang meriah buat anak-anak.
berkumpul untuk mengenang luka yang belum sembuh, luka rakyat Palestina yang telah tertindas selama puluhan tahun. Di tanah suci yang penuh sejarah, mereka dipaksa menelan pahitnya penjajahan, perampasan hak dan kekejaman, perlawanan gigih melawan penjajah demi meraih kemerdekaan dan keadilan. Semangat mereka tak pernah padam meskipun dihadapkan dengan rintangan yang berat. Saudara-saudaraku, bayangkan hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, dikepung tembok beton dan terisolasi dari dunia. Rumah-rumah dihancurkan, keluarga dipisahkan, dan nyawa melayang sia-sia. Di mana keadilan? Di mana kemanusiaan? Mari kita bersama-sama menyatukan suara, menggemakan keprihatinan, dan menyerukan perdamaian. Dukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan dan hidup dengan bermartabat. Masa depan Palestina ada di tangan kita. Takbir! 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 Jiwa-jiwa kami untukmu, darah kami untukmu, jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Rabbi, izinkanlah kami berjihad di Palestinamu. Ya Allah, masukkanlah kami tercatat sebagai syuhadamu. Ya Rabbi, izinkanlah kami berjihad di Palestinamu. Ya Allah, masukkanlah kami tercatat sebagai syuhadamu. Tercatat sebagai syuhadamu. Tercatat sebagai syuhadamu. Saksikanlah sahabatku, jiwa ragaku menderu, seluruh nafasku berpacu, mendengar kau berpilu. Kumandang azan terdengar, bangkitkan jiwa yang tegar. Suara jihad menggema tanpa getar, lantangkan Allahu Akbar. Palestina, negeri yang dijanjikan penuh keberkahan, menapaki jalan panjang membentang, berjuang untuk bebaskan Palestina. Palestina, negeri yang dijanjikan penuh keberkahan, menapaki jalan para pejuang peradaban, bebaskan Palestina. Kumandang adzan terdengar, bangkitkan jiwa yang tegar. Suara jihad menggema tanpa gentar, lantangkan Allahu Akbar. Palestina, negeri yang dijanjikan penuh keberkahan, menapaki jalan panjang membentang, berjuang untuk bebaskan Palestina. Palestina, negeri yang dijanjikan penuh keberkahan, menapaki jalan para pejuang peradaban, bebaskan Palestina. Sejak melabuhkan tirai di Palestina, hati-hati bersujud. Langit memerah seperti darah, mengenang kepedihan luka yang terus tumbuh. Reruntuhan jadi
Leluhur jadi saksi bisu. Cerita di balik bayang-bayang anak-anak mengejar bayang-bayang kebahagiaan di tengah tanah yang rapuh oleh kepedihan. Namun dalam senja yang beradu ada keindahan dalam tekad yang tak tergoyahkan. Wajah-wajah yang kuat memancarkan cahaya sebagai pelipur lara di bawah langit yang bertabuh. Gelap malam tanpa cahaya, suara teriakan di mana-mana. Timah itu terhenti di tembakan mereka. Anak bom menghujani tanah Palestina. Senja berdarah-darah. Anak-anak yang tak bersalah, mata beningnya merasa resah atas kejahatan kaum jahiliyah. Apakah kau sadar mereka sering disiksa? Tapi mengapa? Mengapa kau tak peduli dengan mereka? Di mana hatimu? Katanya kau muslim yang siap beradu. Untuk bantuan pun kau tak mau. Yang kau pentingkan hanyalah dirimu. Saksikanlah sahabatku, jiwa ragaku menderu, napasku berpacu, mendengar engkau berpilu, kumandang adan terdengar, bangkitkan jiwa yang tegar. Sebagai manusia, kita terpanggil untuk membantu mereka yang tengah dalam kesulitan. Kita harus menunjukkan solidaritas untuk memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan bantuan dana. Bantuan dana ini akan digunakan untuk membantu rakyat Palestina untuk memenuhi kebutuhan kesulitan. Kita harus menunjukkan solidaritas dan memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan bantuan dana. Setiap rupiah yang kita sumbangkan akan sangat berarti bagi rakyat Palestina. Donasi Anda dapat membantu mereka untuk hidup lebih layak dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membantu rakyat Palestina. Kita bisa membantu dengan cara menyumbangkan dana melalui lembaga-lembaga kemanusiaan yang terpercaya. Menyebarkan informasi tentang situasi di Palestina kepada orang lain, mengikuti aksi-aksi solidaritas untuk Palestina. Mari kita jadikan kepedulian kita sebagai aksi nyata untuk membantu rakyat Palestina. Palestina merdeka. Allah. Baik, Bapak Ibu silahkan berikan donasi terbaik, termasuk juga Fasil, semua yang ada di sini. Silahkan berikan donasi terbaik untuk Palestina. Ini adalah bukti bahwa Ananda sudah mempunyai rasa empati kepada saudara-saudara kita di Palestina. Monggo yang belum masih kami tunggu sampai nanti acara berakhir bisa dititipkan kepada siapapun Fasil atau murid untuk donasi terbaik Bapak Ibu bagi Palestina. Terima kasih. Boleh kita kasih aplaus buat anak-anak? Masya Allah. Baik, matur suwun untuk donasi yang diberikan oleh Bunda Ayah semua. Insya Allah akan disalurkan ke lembaga yang terkait. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu, mohon jangan beranjak dulu. Mari kita berdoa sejenak untuk anak-anak kita, untuk kita semua yang hadir, untuk sekolah Syakila dan juga untuk Palestina. Anak-anak yang di belakang silahkan berkhidmat untuk ikut berdoa. Kepada Mas Nasih Aminul Bashir, kami persilahkan. Adik-adik, kita bisa maju ke depan panggung semuanya dulu, yang di belakang panggung. Ini suaranya agak menahan lagu yang barusan gitu. Itu lagu didengarnya di telinga tapi yang disentuh di hati.
Kerasa banget. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik sekalian, untuk menjadi penutup acara pagi hari ini, untuk menjadikan keberkahan acara pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan hati sejenak, khusyuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hajat-hajat kita, atas anak-anak kita dan adik-adikku. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperlancar semua jenjang pendidikan kalian hingga nanti kalian mungkin akan menggantikan kami yang ada di sini, menggantikan orang tua kalian. Mari kita awali dengan beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah, antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka an taghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu kami memohon, ya Allah, anugerahkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Ya Rahman, ya Rahim, dengan izin-Mu jadikanlah kami, keturunan kami, anak cucu kami sebagai pemimpin-pemimpin yang memikul amanah dengan amanah. Jadikanlah mereka orang-orang yang Kau jaga dalam kesalihan, yang Kau jaga dalam ketaatan. Ya Rahman, ya Rahim, kepadamu kami meminta, jadikanlah kami, anak-anak kami, hamba-hambamu yang selalu Kau rindu. Jagalah mereka, ya Rabb. Lindungi mereka, ya Allah, dari segala mara bahaya apapun, dari segala keburukan dan kekacauan dunia. Ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah mereka hamba-hambamu yang saleh, yang taat kepadamu, yang jauh dari maksiat-maksiat kepadamu. Cukupkanlah apapun hajat mereka untuk menjalani kehidupan ini, ya Allah. Mudahkanlah mereka dalam menjalani kehidupan ini, ya Allah. Mudahkanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami, menemukan jalan hidupnya, menemukan misi hidupnya, agar hidup kami lebih bermanfaat, ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat egois yang hanya berhenti dan memikirkan diri sendiri. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa memikirkan orang lain sebelum dirinya. Ya Rahman, ya Rahim, cukupkanlah segala hajat kami. Ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami sebagai orang tua.
apabila terdapat kesalahan yang begitu banyak yang kami belum bisa tebus kepada anak-anak kami. Ampunilah kami ya Rob, anak-anak yang mungkin banyak sekali kesalahan kepada orang tua yang belum bisa kami tebus hingga akhir hayat. Ya Rahman ya Rahim, mampukanlah kami sebagai anak untuk menjadi anak yang soleh, yang kelak menolong dan menjadi syafaat untuk orang tua kami. Ya Rahman ya Rahim, kepadamu kami berserah, kepadamu kami pasrahkan segala urusan kami. Mudahkan, lancarkan. Ya Rabbana lakal hamd, ya Rabbana lakal hamd. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman ya Rahim, ujung permintaan kami ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami, meskipun hanya satu di antara mereka ya Rabb, menjadi orang yang kelak ikut dalam barisan pembebas Aqsa ya Rabb. Dan ridhoilah ya Rabb, kami berharap mereka semua adalah orang-orang yang hatinya selalu peduli pada Palestina ya. Ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah segala permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Mas Ibas. Baik Bapak Ibu semua, kami menyampaikan sedikit pengumuman sebelum acara ditutup. Pengumuman yang pertama adalah setelah ini Ananda akan libur. Silahkan menggunakan waktu yang terbaik bersama Ananda di rumah. Kemudian nanti jika ada informasi dari fasilitator atau guru jenjang masing-masing ketika ada acara, monggo bisa dikonfirmasi kepada guru masing-masing. Kalau yang SMP SMA insya Allah di sela-sela libur masih ada yang beracara, karena yang SMP SMA akan mempersiapkan pameran dengan judul tema Eksola. Jadi nanti monggo didukung. Anak-anak yang berdiri di sini SMP SMA akan mengelola sebuah pameran dari hasil karya anak-anak. Nanti akan diberitahukan tanggalnya. Kami berharap Bapak Ibu semua bisa hadir untuk memeriahkan dan membersamai anak-anak. Kemudian pengumuman yang berikutnya, masuk sekolah insya Allah tanggal 8 Juli 2024. Jangan lupa 8 Juli ya Bapak Ibu. Nah kemudian berikutnya setelah nanti acara ditutup, mohon izinnya, mohon support bagi kami memerlukan sedikit kenangan dan konten. Maka nanti setelah ditutup acara, saya panggil per jenjang, anak dan orang tua boleh berfoto bersama di panggung. Jadi mohon jangan kondur, sebentar saja. Ngaten, ayo Mas, diakhiri MC. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian acara demi acara telah kita lalui dengan baik hari ini. Sebelum kita akhiri acara ini, sebagai ucapan syukur atas sukses terselenggaranya acara ini, marilah kita bersama-sama kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya, kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.